Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Biologi Sintetik akan mempresentasikan topik mengenai operonik dalam sistem biologi sintetik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9, itu ada Brigita Claudia, NIM 104-17020, kemudian ada Maria Adelia, NIM 106-17018, dan Nadia Syifa, NIM 106-17060. Ya, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu konsep umum dari nik operon itu sendiri. Nikel merupakan logam yang dibutuhkan dalam proses metabolisme makhluk hidup, namun dalam konsentrasi tertentu. Nikel tersebut berperan dalam kerja enzim. Peran dari enzim tersebut antara lain untuk detoksifikasi anion radikal superoksida, kemudian untuk metagenesis atau pembentukan metana, kemudian untuk oksidasi karbon monoksida, hidrolisis urea, dan untuk produksi dan konsumsi molekul hidrogen. Dalam sistem prokariot, untuk memenuhi kebutuhan nikel tersebut dibutuhkan suatu sistem transport. Khususnya dalam E. coli, uptake nikel dari lingkungan itu dilakukan dengan ABC Transport System atau ATP Binding Cassette Transport System. Bagian-bagian protein yang membentuk dari sistem transport tersebut ditranskripsikan oleh nik operon. Berikut adalah struktur dari nik operon. Pertama-tama terdapat situs untuk inisiasi transkripsi yang terdapat pada nik airbox. Nah, selain untuk situs inisiasi, pada nik airbox juga terdapat situs represor. Kemudian, terdapat juga FNR box yang berfungsi sebagai aktivator. Mekanisme regulasi operon akan dijelaskan di bagian selanjutnya dalam presentasi ini. Selain itu, terdapat juga 5 protein coding sequence yang terdiri dari nik A, nik B, nik C, nik D, dan nik E. Nik R juga sebenarnya merupakan bagian yang mengekspresikan protein. Namun, fungsi dari protein tersebut itu digunakan untuk regulatori protein dan bukan untuk penyusun struktur transporter. Berikut adalah struktur dari nik ABC transporter. Nik A berperan dalam mengkode protein reseptor nikel. Kemudian nik B dan nik C berperan dalam mengkode protein transmembran. Nik D dan nik E berperan dalam mengkode protein akseptor ATP. Selanjutnya yang akan dibahas adalah logic gate basic operon. Logic gate yang digunakan dalam operon ini adalah one input gates dengan jenis buffer atau bisa juga disebut receiver, di mana jika ada input maka ada output dan sebaliknya jika tidak ada input maka tidak ada output. Di sini ada input nikel, maka ada outputnya yaitu ekspresi operonnya akan berjalan. Jika tidak ada input maka ekspresi operonnya tidak berjalan. Di satu sisi, jika konsentrasi nikel rendah, maka ekspresi operon tidak akan berjalan. Tetapi, jika konsentrasi nikelnya tinggi, yaitu lebih dari 0,5 mikromolar, maka ekspresi operon nikel akan dihambat, agar menghalangi masuknya nikel ke dalam sel, karena jika konsentrasinya tinggi, akan bersifat toksik bagi sel. Sekarang mari kita bahas mengenai manipulasi operon dalam biologi sintetik. Berikut adalah acuan jurnal yang digunakan. Jurnal ini membahas mengenai regulasi transkripsi operon nik ABCDE dalam hubungannya dengan ekspresi hidrogenase pada bakteri Escherichia coli. Pada kondisi tekanan oksigen rendah, E. coli menunjukkan respon transkripsional yang kompleks untuk mendukung pertumbuhannya pada kondisi anaerobik ini. Respirasi tetap terjadi, namun pada yield energetika yang lebih rendah. Saat respirasi ini, E. coli membutuhkan adanya alternatif elektron akseptor seperti nitrat, dimethyl sulfoxide atau DMSO, dan trimethylamine oxide atau TMAO, atau fumarat.
E. coli juga mengekspresikan NIFV hidrogenase yang berfungsi mengonversi molekul hidrogen menjadi ion H+ selama fermentasi atau ketika yield akseptor elektron seperti fumarat rendah. Dalam hal ini, E. coli membutuhkan nikel untuk mensintesis aktivitas katalitik enzim NIFV hidrogenase tersebut. Oleh karena itu, E. coli perlu mengekspresikan nikel transporter NIK-ABCDE untuk mendistribusikan nikel dari lingkungan ekstrasel ke intraseluler atau dalam selnya guna memenuhi kebutuhan nikel untuk sintesis hidrogenase. Seperti mekanisme kerja operon NIK yang dijelaskan sebelumnya, regulasi ekspresi NIK-ABCDE pada E. coli berjalan karena adanya input berupa nikel yang lalu dikontrol secara positif oleh regulator global FNR, fumarat nitrate reductase regulatory, dan secara negatif oleh NIK-R yang merupakan bagian dari operon itu sendiri. Regulasi ini dilakukan dengan cara berikatan pada promotor NIK-ABCDE atau kita sebut dengan P-NIK-ABCDE sehingga dapat menginduksi atau menghambat ekspresi operon NIK. Dalam bagian modifikasi biologi sintetik ini sebenarnya apa sih yang mau dibahas? Pertama, regulasi ekspresi NIK-ABCDE di bawah kontrol transkripsi yang kompleks dan hubungannya dengan level ekspresi NIFV hidrogenase. Lalu, dikaitkan dengan logika boolean pada biologi sintetik. Nah, dalam percobaan di jurnal acuan yang digunakan, dikaji mengenai regulasi advance dari operon NIK. Percobaan dilakukan dengan mendelesi NIK-ABCDER pada operon NIK dan memfusikan promoter NIK dengan operon LAG-Z agar mempermudah pengamatan dalam percobaan. Kemudian, dilakukan pengamatan berupa pengaruh penambahan berbagai akseptor elektron, pengaruh konsentrasi nikel, dan pengaruh konsentrasi nitrat terhadap ekspresi LAG-Z yang diregulasi oleh promoter NIK. Dalam percobaan untuk melihat pengaruh akseptor elektron terhadap aktivitas P-NIK-LAG-Z, dilakukan penambahan berbagai akseptor elektron. Lalu, terlihat bahwa terdapat berbagai efek, baik pengurangan ataupun peningkatan. Terlihat bahwa penambahan nitrat dapat menurunkan aktivitas hingga sekitar 70%. Sementara pemberian format dapat memberikan peningkatan aktivitas LAG-Z hingga 40%. Untuk TMAO, terjadi sedikit represi aktivitas LAG-Z jika dibandingkan dengan normal atau tanpa perlakuan akseptor elektron. Sementara pada fumarat dan juga DMSO terjadi sedikit peningkatan aktivitas LAG-Z. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pemberian akseptor elektron dapat berperan sebagai input tambahan yang dapat meregulasi output berupa aktivitas LAG-Z yang dikontrol oleh promoter NIK tersebut. Nah, sekarang bagaimana modifikasi logic gate dengan penambahan akseptor elektron? Dalam hal ini, nikel tetap berperan sebagai input utama, sementara akseptor elektron adalah input kedua atau input modifikasi. Jika dimisalkan input nikel adalah A, sementara input modifikasi adalah B, maka logika untuk membuat output berupa ekspresi operon berjalan ketika menggunakan nitrat dan TMAO adalah A and not B, yaitu jika input A ada tetapi input B tidak ada. Sementara untuk akseptor elektron lain seperti fumarat, DMSO, format hanya sebagai input tambahan yang dapat meningkatkan ekspresi operon dan tanpa keberadaan mereka pun ekspresi tetap dapat berjalan. Berikutnya, dilihat pengaruh konsentrasi nikel terhadap aktivitas promoter NIK-LAG-Z dengan penambahan nikel klorida pada berbagai konsentrasi mulai dari 250 mikromolar hingga lebih tinggi. Dari keseluruhan kurva, terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi nikel, maka aktivitas operon semakin menurun. Sementara pada medium yang mengandung akseptor elektron format, terlihat peningkatan aktivitas dibandingkan pada medium tanpa akseptor elektron yang berperan sebagai kontrol. Namun, ketika konsentrasi nikel semakin bertambah, maka aktivitas juga akan menurun meskipun terdapat akseptor elektron format tersebut. Sementara pada medium yang mengandung nitrat, terlihat adanya penurunan aktivitas jika dibandingkan dengan kontrol. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi nikel, aktivitas operon NIK akan semakin rendah. Nah, demikian juga dengan ekspresi dari hidrogenase. Melihat hasil ini, timbullah pertanyaan terkait pengaruh nitrat terhadap regulasi operon NIK.
Kemudian, dilihat pengaruh konsentrasi nitrat terhadap aktivitas P-Nic-Lak-Z. Terlihat di sini bahwa semakin tinggi konsentrasi nitrat, maka aktivitas Lak-Z juga semakin menurun atau berkurang. Nah, setelah diteliti, diketahui bahwa pada lingkungan dengan keberadaan nitrat yang tinggi, E. coli merespons dengan mengaktifkan sistem 2 komponen NAR-LX yang berperan dalam meregulasi ekspresi nitrat reduktase atau NARG. Setelah teraktifkan, NAR-X akan memfosforilasi NAR-L sehingga NAR-L ini menjadi aktif dan kemudian merepresi ekspresi operon yang diregulasi oleh promoter NIC. Nah, di sini jika dikaitkan dengan logika boolean pada biologi sintetik, terlihat dapat kita misalkan jika input A itu merupakan nikel, sedangkan input B merupakan nitrat. Di sini dapat disimpulkan bahwa logikanya adalah A and B. Jadi ketika ada nikel tetapi tidak ada nitrat, maka ekspresi operon NIC akan berjalan normal. Sementara ketika nitrat juga ada di dalam medium, maka ekspresi operon NIC akan terepresi. Berikut adalah rangkuman modifikasi biologi sintetik dalam operon NIC. Nah, dalam kondisi pertama yaitu kondisi basic, ketika tidak terjadi modifikasi apapun, keberadaan nikel dalam konsentrasi rendah atau konsentrasi optimum akan mendukung ekspresi operon NIC ABCDE. Jika operon ini terekspresikan, maka NIC transporter yang berfungsi untuk membawa atau memfasilitasi masuknya nikel ke dalam sel juga akan terekspresikan. Jika nikel di dalam sel tercukupi, maka hidrogenase juga akan terekspresikan. Ketika hidrogenase terekspresikan, hidrogenase yang terkumpul ini dapat menghambat NIC-R yang sebenarnya bersifat sebagai regulator negatif dari NIC ABCDE. Dengan demikian, ekspresi NIC ABCDE akan tetap berjalan. Tidak lupa juga ada FNR yang berfungsi sebagai regulator positif. Kemudian berikutnya, ketika terjadi penambahan nitrat, keberadaan nitrat di lingkungan itu akan mengaktifkan sistem 2 komponen NAR-X. Nah, NAR-X ini akan memfosforilasi NAR-L, kemudian NAR-L akan berfungsi sebagai regulator negatif yang menghambat ekspresi dari NIC ABCDE. Akibatnya, ketika ekspresi operon NIC terhambat dan juga transporter NIC terhambat, maka nikel yang masuk ke dalam sel akan berkurang sehingga ekspresi hidrogenase juga berkurang. Karena itu, NIC-R akan teraktivasi dengan adanya nikel-nikel yang sudah masuk ke dalam sel, sementara tidak ada hidrogenase yang berfungsi menghambat NIC-R. Maka NIC-R ini akan tetap terekspresikan atau teraktivasi dan kemudian dia akan merepresi ekspresi dari operon NIC. Nah, kondisi berikutnya adalah ketika konsentrasi nikel di lingkungan itu tinggi. Ketika konsentrasi Ni nikel tinggi, kemudian di dalam lingkungan juga ada nitrat, maka Ni berlebihan ini akan mengaktifasi NIC-R dengan berikatan pada NIC-R. Jadi ini sistemnya seperti feedback loop, di mana nikel-nikel yang masuk ke dalam sel ini bukan hanya sebagai input, tetapi ketika konsentrasinya tinggi juga bisa menghambat ekspresi dari operon itu sendiri. Nah, keberadaan nitrat ini bisa menginduksi sistem NAR-X karena tadi diasumsikan kalau di lingkungan juga ada nitrat, sehingga ekspresi operon itu terhambat oleh keduanya, baik NIC-R maupun NAR-L. Namun dalam percobaan ini dikatakan bahwa peran dari NIC-R itu lebih dominan dalam meregulasi negatif ekspresi dari operon. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah dalam modifikasi biologi sintetik terhadap operon NIC ini dapat digunakan 4 regulator, yaitu FNR, fumarat and nitrat reduction regulatory protein yang berperan dalam regulasi positif operon NIC dan juga ekspresi enzim hidrogenase. NIC-R yang secara alami berperan dalam regulasi negatif operon NIC ABCDE ketika konsentrasi nikel tinggi. Akseptor elektron yang berperan dalam regulasi positif maupun negatif dari operon NIC ABCDE. Serta nitrat yang berperan dalam regulasi negatif karena dapat mengaktifkan sistem 2 komponen yang merepresi ekspresi operon. Jadi, apa pentingnya regulasi operon NIC dalam biologi sintetik?
Regulasi beragam dari operonik ini membuka jalan untuk mengatur uptake nikel melalui transporter NIC ABCDE yang diekspresikan operon ini dalam memenuhi kebutuhan ekspresi hidrogenase pada sel. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini.